Aduh, kalau nggak karena waktu, saudaraku, bablas aja, saudara. Aduh, kadangkala ya, saudaraku ya. Oh, saya berdoa, saudaraku, nanti akan ada waktunya kita dikembalikan, saudaraku. Kita bisa beribadah lebih lama, saudara. Kadangkala, saudara, kalau sudah hadirat Tuhan begitu kuat gitu ya, saudara. Rasanya tuh kadang mau dilanjutkan, tapi kita mesti ngelihat jam juga gitu, saudaraku. Saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Tuhan di bulan November ini, saudaraku, yang berjudul Dari Manakah Datang Pertolonganku? Have you ever asked that question, saudaraku? Pernah ya? Di masa-masa ini, dari manakah, where does my help come from? Dan rupa-rupanya, saudaraku, salah satu pemazmur pernah menanyakan satu pertanyaan yang sama ini, saudara. Kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-20, 121, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan baca satu demi satu, saudaraku. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kalau saudara diberikan satu pertanyaan yang sama, saudaraku, what will be your answer? Ketika saudara diberikan satu pertanyaan ini, dari mana datang pertolonganmu? Ketika kau ada di dalam keadaan terdesak. Dari mana datang pertolonganmu ketika bahkan dokter pun sudah angkat tangan, saudaraku? Dari mana datang pertolonganmu? Ketika pernikahanmu ada di ujung tanduk. Dan pastor tidak peduli seperti apa saya berusaha berkomunikasi. Semuanya hanya berakhir pada pertengkaran yang jauh lebih parah lagi. Where does my help come from? Kalau ada salah satu hal yang saya sadari, saudara, semakin sadari di tengah masa pandemi ini, saudaraku, human is limited. Dengan semua kemajuan teknologi yang ada, Pak, ilmu kedokteran yang sudah begitu maju, saya belajar satu hal, manusia terbatas. Bukan orang tuamu tidak mau menolong. Kadang bukan pasanganmu tidak mau membantu, Bu. Simply they are limited. Itu sebabnya saya berdoa. Sama seperti pemazmur, saudaraku. Inilah yang akan menjadi perkataan saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya tidak mendengar kata amin yang keras dari tempat ini. Ini yang seharusnya jadi jawaban, saudaraku. Ketika pertanyaan itu muncul, Pak, anytime kita ada di masa-masa tertentu, pertanyaan itu akan keluar. Tapi more than anybody, lebih dari orang-orang yang lain, saudaraku, lebih dari semuanya, saya berdoa, saudaraku, saudara bisa mengatakan ini, pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Let God be the source of help. Biar Tuhan yang jadi sumber pertolongan, Bu. Bahkan ketika saudara ada di dalam situasi sama seperti Petrus, saudaraku. Once upon a time, saudara, satu waktu, saudaraku, Petrus ada di dalam situasi di mana dia sudah mengusahakan yang terbaik. Berkali-kali dia lemparkan jalannya. Semua daya upaya, Pak, dia usahakan.
Dia usahakan yang terbaik, yet he fail. Dia gagal. Ada di sini yang saudara sudah sampai capek untuk berusaha. Semua daya upaya pastor, semua. Yet he fail. Tapi dengar ini saudaraku, tidak sampai satu pribadi ini menjejakkan kakinya ke perahu Petrus. Namanya adalah Yesus. Ketika dia menjejakkan kakinya, he turned failure into victory. Dia merubah kegagalan Petrus menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Hari ini saya berdoa saudaraku, saya berdoa sungguh-sungguh ini yang jadi jawaban dalam kehidupan saudara. Karena ketika kau jadikan Tuhan itu penolong atas hidupmu. Lihat ayatnya yang ketiga saudaraku, dia tidak membiarkan kakimu goyah. Kenapa? Penjagamu tidak akan terlelap. Kau boleh punya banyak kenalan koneksi saudaraku. Tapi ada kalanya mereka tidak ada di sana di saat saudara membutuhkan mereka. Kau boleh punya segala macam apa saudaraku. Mungkin saudara bisa berkata, pastor saya punya begitu banyak uang. Saya rasa pandemi ini mengajarkan kita banyak hal ya saudaraku. Ada waktu-waktu di mana uang tidak bisa berbicara saudara. Tapi dengar ini, izinkan saya mengatakan penjagamu tidak pernah terlelap. Penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur, saudaraku. 25 tahun lebih, saudara, hampir lebih dari setengah usia saya mengikut Yesus, saudaraku. Tapi izinkan saya katakan ini, Pak, tidak sekalipun dia terlambat. Not once. Saya katakan ini saudaraku, dia tidak terlambat. Saya deklarasikan ya saudara, hari ini atas pribadi lepas pribadi di tempat ini, pertolonganmu datang tepat pada waktunya. Saya tidak mendengar aminnya yang keras. Jawaban doamu datang tepat pada waktunya. Aminnya yang lebih keras. Itu sebabnya saudaraku, hold on. Hang on. Bersabar sedikit lagi. Because help is coming. Help from above is coming. Bersabar sedikit lagi. Ketika saudara jadikan dia penjagamu. Dengar ini. Tuhan penjagamu. Ayat yang kelima, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bahkan di saat dimana saudara merasa dia tidak ada di sana, actually saudaraku, he is by your side. Oh come on. Dan ketika itu terjadi, lihat saudara, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, saya berdoa sungguh-sungguh saudara. Sama seperti yang dialami pemazmur. Di zaman itu mereka tinggal di padang gurun, Pak. Yang namanya padang gurun, kalau siang itu bisa panas sekali. Saudara pernah nggak pergi ke daerah-daerah seperti pantai, Pak? Ke Bali lah ya, kita yang paling dekat ya Pak ya. Pernah nggak tuh kayak mataharinya sampai kulit itu gosong? Itu sakit loh saudara. Betul ya. Di siang hari matahari itu bisa begitu terik saudaraku. Tetapi di malam hari it can be so cold. Itu bisa begitu dingin loh Bu.
Satu cuaca yang begitu ekstrim, quote-quote, saudara. Tapi bolehkah saya katakan ini, Pak? Jadi orang Kristen tidak membuat saudara berjalan di jalan tol. Aminnya yang paling keras. Tuhan tetap mengizinkan melalui padang gurun. Tetap. 40 tahun belajar dari bangsa Israel, saudaraku, karena ketidaktaatan mereka, karena sungut-sungut mereka, kebebalan hati mereka. 40 tahun loh saudara, mereka ada di padang gurun dengan cuaca ekstrim seperti ini. Sebagian dari saudara berpikir apa yang saudara lalui sudah cukup berat. 40 years. Sebagian dari saudara di sini bahkan belum berusia 40 tahun. 40 years di padang gurun. Siapa bilang jadi orang Kristen tidak melalui pergumulan dan masalah? Alkitab tidak pernah menjanjikan itu semua. Tetapi saya takjub dengan kisah bangsa Israel. Tahukah saudara kenapa? Have you ever wondered, saudaraku? Pernahkah saudara bertanya-tanya, Pastor, kenapa ya tiang awan tiang api? Have you ever wondered, saudaraku? Buat saya, saudara, itu grand design-nya Tuhan. Only God can think. Di tengah teriknya matahari siang yang begitu berbahaya untuk mereka, saudaraku. Dengar, betul diizinkan. Yes, melalui padang gurun. Tapi tiang awannya menaungi saudara. Di tengah teriknya matahari, tiang awan itu tidak pernah gagal menjagai bangsa Israel. Mereka tetap bisa survive, mereka tetap bisa berjalan, sekalipun begitu terik, saudara. Have you ever wondered, saudaraku? Kenapa tiang api? At night. Tidak seperti saudara saat ini kita ada listrik. It can be so dark, Bu. Bisa begitu gelap. Cuaca begitu dingin. Oh, kalau saya kerenungkan ini ya saudara, saya tuh terharu loh sama Tuhan kita tuh. Tiang apinya bukan hanya membuat yang gelap menjadi terang. Tiang apinya bukan hanya membuat bangsa Israel itu tetap hangat. Di tengah begitu dinginnya cuaca malam di padang gurun. Tiang apinya, kalau saudara masih ingat di bulan September kemarin, saya berbicara tentang api. Salah satu fungsi api yang paling utama, api menjaga mereka tetap aman dari serangan binatang buas. Tahukah saudara, kalaupun kau bersama dengan Tuhanmu, diizinkan melalui semuanya itu, tiang apinya never fail untuk menerangi saudara, untuk membuat saudara hangat. Selalu ada penghiburan bahkan di tengah air mata. Tiang apinya selalu melindungi saudara. Bahkan di saat saudara merasa he is not there, he is there. Karena itu jadikan Tuhan sumber pertolonganmu. Pastor, bagaimana Tuhan bisa tolong saya? Hari ini saya ingin membagikan saudaraku 3 dimensi pertolongan Tuhan. Saya berdoa ya saudara, ketika saudara melihat ketiga dimensi ini ya, cara saudara memandang pertolongan Tuhan itu jadi komplit. Karena kadang ada orang itu hanya bisa melihat certain dimensi, certain dimension saudaraku. Dimensi yang satu tapi tidak bisa melihat dimensi yang lain. Sehingga kadangkala pertolongan itu datang dan kau lewatkan. Jadi hari ini saya akan bagikan 3 dimensi pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita, saudaraku? Yang pertama, Tuhan bisa menolong kita melalui tangan orang lain. He can literally use anyone, saudaraku. Dia pakai semua orang dan
by the way. Dia bukan hanya use anyone, he can use anything. Saya bacakan ya saudaraku. Keluaran 3 ayat 21 sampai 22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikian kamu akan merampasi orang Mesir itu, saudara. Ayat ini simple, tapi buat saudara yang membaca kisah mereka secara penuh dan utuh, Pak. Saudara tahu situasi yang sejatinya dari keadaan orang Israel saat itu. Saudara akan tahu yang saya maksudkan. Ini impossible. Baca saudaraku. Ada satu kali ketika bangsa Israel itu meminta tolong. Hanya minta jerami. Apa sih jerami saudara? Ya ampun, cuman jerami loh Pak. Mereka dimaki habis-habisan, dimarahi habis-habisan, dan hanya berakhir, jerami itu berakhir dengan kerja paksa yang lebih keras. Dari orang yang seperti ini, saudaraku, saudara kan berkata, how can it be? Mana mungkin orang begini bisa bermurah hati, saudara. Boro-boro emas, jerami aja diinjek-injek, saudaraku. Yang minta. Tapi dengar baik ini, saudara. Ini yang saya sebut sebagai help from above. Pertolongan yang dari atas. He can literally use anyone. Bahkan orang yang adalah musuh. Out of anyone loh saudaraku. Tuhan kan bisa pakai yang lain toh saudara. Tapi out of anyone. Kadang kalau saudara melihat cara Tuhan ya saudara, itu tuh grand design loh saudaraku. Out of anyone. Dia pakai orang Mesir untuk memberkati bangsa Israel. Dengar ini saudara. Saya harus katakan ini kepada saudara. Kalau Tuhan sudah mau tolong saudara, dengan cara apapun dia sanggup tolong saudara. Dia bisa pakai keluargamu. Dia bisa pakai siapapun saudara. Dia bisa pakai teman, dia bisa pakai orang tua, dia bisa pakai siapapun, bahkan dia bisa pakai musuh. Itu sebabnya bolehkah saya katakan ini? Jadikan dia satu-satunya sumber. Kenapa saudara? Loh pastor lah kok sumber kok cuma satu, nggak ada cadangan. Dengar saudara, sumbernya satu aja cukup. Tapi kalau yang satu ini sumbernya benar, pertolongan yang dari atas, dia bisa pakai segala macam saluran untuk memberkati saudara. Kalau berbicara seperti ini jujur ya saudara, saya tuh langsung keinget cerita dari salah satu jemaat kita di Jogja. Itu buat saya itu benar-benar kayak ya nggak masuk akal lah. Di saat dimana dia benar-benar membutuhkan saudaraku. Saudara yang pernah ke Jogja tahu Jalan Malioboro ya? Pernah dengar ya? Pasti ya. Itu satu jalan yang saya kansali. Saya suka makan di pinggiran Jalan Malioboro saudaraku. Dia tuh lagi jalan, saudara ketemu orang asing, dia nggak kenal. Diajak ngobrol, duduk makan bersama. Out of nowhere, ngobrol. Akhirnya mereka pulang, orang ini ngajak ketemu lagi, hanya ditanya apa saudaraku? Dia cuman sesederhana ngomong gini, Tuhan suruh saya ngasih kamu rumah. Ini nih orang asing loh saudara, kenal enggak?
Saudara boleh percaya, saya boleh nggak percaya, orang ada buktinya. Ngajak ketemuan kedua, mau dikasih rumah. Belum selesai melongo, cobalah kalau saudara tempatkan jadi posisi orang ini, wajah saudara kayak apa? Ini karena ketutupan masker aja, saudaraku. Itu melongonya 5 cm mungkin nggak cukup, saudara. Bukan cuma dikasih rumah, disuruh milih. Orang ini punya 2. Ada satu rumah lebih kecil, ada satu rumah lebih bagus. Disuruh milih. Lah ya karena namanya orang Jawa tuh gimana tuh saudaraku. Kita tuh kan ya ada ewuh pakai wuh. Kalau saya orang saudara ngerti yang saya ada rasa sungkan gitu. Ya milih yang lebih jelek. Milih lebih jelek bu, dimarahin. Kamu tuh gimana? Disuruh milih kok milih yang jelek. Milih yang bagus. Dikasih rumah yang lebih bagus saudaraku. Dan semua urusan notariat segala macamnya dibereskan orang ini, diselesaikan rumah itu serah terima, diberikan kepada jemaat kita di Jogja ini. Saudara mau gimana cara mikirnya? Nggak ada kata lain saudaraku selain this is help from above. Ada satu jemaat kita lagi saudara, baru aja. Di tengah pandemi kadangkala ya saudaraku, saya tuh hanya berdoa ya, saudara tuh bisa mengerti ini. Di tengah pandemi di PHK, orang bilangnya ya ampun Tuhan, kok tengah pandemi seperti ini kok malah di PHK. Tapi tahukah saudara, kalau saudara menjadikan Tuhan itu sumber pertolongan, satu saluran boleh ditutup saudaraku. Di PHK, iya betul, di PHK diizinkan melalui sulitnya hidup. Tapi di PHK hanya untuk dipertemukan Tuhan dengan satu orang yang menawarkan kepada ibu ini, dia tadinya kerja di rumah sakit, saudara. Ditawari, saudaraku, sekarang dia tadinya karyawan kerja di rumah sakit, di PHK, ditawari buka klinik rumah sakit, saudara. Dan karena dia jadikan Tuhan sumbernya, amazingly dalam waktu hanya 1 bulan saudara, Tuhan kirimkan begitu saja customer demi customer saudaraku. Dalam 1 bulan sudah mendapatkan 300 customer tetap. Ini baru terjadi beberapa bulan yang lalu saudaraku. Pastor kalau gitu posisi saya mesti gimana? Nomor 1 saudara, pastikan sikapmu benar. Fokusnya harus sama Tuhan. Karena ada orang-orang yang selalu dengar kisah begini, fokusnya pada manusia, langsung berpikirnya gini, siapa yang kira-kira dipakai Tuhan ngelunasin utang saya ya? Loh, manusia tuh jujur gitu loh saudara. Bukannya wow, Tuhan hebat, tapi langsung mikir, siapa yang bakal ngasih saya rumah ya? No, come on. Kalau fokus pengharapanmu pada manusia, itu mengecewakan. Saudara kecewa. Kenapa? Yesaya 55 ayat 8-9 ngomong gini bu. Jalanku bukan jalanmu. Rencanaku bukan rencanamu. Setinggi langit dari bumi, sebegitu loh jauhnya jalanku dari jalanmu dan rencanaku dari rencanamu. Saya kasih satu kalimat ini ya saudara. Jangan pernah mencoba memahami Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Karena nggak pernah masuk akal. Tapi kalau fokusmu benar pada Tuhannya, pertolonganmu datang daripada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Yang kedua saudara, sikap hati yang seperti apa? Belajar saudaraku menghargai, menghormati dan baik kepada semua orang. Alkitab sendiri mengatakan jika itu sesuai dengan engkau, berdamailah. Kalau itu tergantung pada engkau, berdamailah dengan semua orang. Kenapa saudara? Karena kadang kalau enggak hati-hati, kita bisa menutup pintu berkat atas hidup kita sendiri. Saudara kebayang enggak?
Kisah bangsa Israel ini, kalau saudara baca sepintas, enggak ada yang aneh. Saudara hanya merasa, wow, itu amazing. Tapi kalau saudara baca dengan teliti, kisah ini mengatakan seperti ini loh. Dan ini perintah Tuhan loh saudaraku. Saya hanya bisa mengatakan, jangan pulang dari sini bilang, Pastor Nita bilang itu perintah Tuhan. Kenapa? Karena case by case saudaraku. Dalam kasus bangsa Israel ini benar-benar perintah Tuhan ngomongnya gini. Tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya. Makanya saya bilang ya, jangan bilang Pastor Nita pulang dari sini langsung bilang ya. Pastor Nita bilang, oh saya cekik saudaraku. Meminta tetangganya dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak, emas, kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anakmu laki dan perempuan, demikian kamu merampasi orang Israel. Lah habis saya saudaraku. Tahu-tahu nanti satu-satu minta dari tetangganya, minta dari ini kan. Tapi saudara harus mengerti ini perintahnya Tuhan. Akan ada beberapa respon yang muncul saudara. Respon pertama, ada orang-orang yang akan berpikir seperti ini. Dulu aja dimintain jerami aja diinjek-injek. Lah ini kok disuruh Tuhan minta emas. Yang benar aja. Akan ada sebagian orang tidak percaya itu dan berkata, enggaklah Tuhan. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Padahal itu perintahnya Tuhan. Akan ada sebagian orang juga, bayangkan loh saudara, ini ketika saudara membaca Alkitab jangan hanya cuma sekedar membaca, imagine it gitu. Taruh itu di sepatu saudara, di kaki saudara, kalau saudara jadi mereka, akan ada sebagian orang, jujur loh saudara, harga dirinya terlalu tinggi. Disuruh minta dari musuh loh saudara. Pernah kepikir? Ini musuh loh. Sorry, nehi. Bisa orang berpikir begitu saudara? Nehi. Jangan harap. Dan karenanya kau melewatkan pertolongan Tuhan. Saya berdoa ya saudara. We never know. Terhadap siapapun, jangan pandang kaya miskin. Jangan lihat kedudukan. Belajar menghargai, belajar menghormati, dan lakukan apa yang baik. Karena bisa jadi Tuhan pakai orang yang paling tidak saudara duga untuk menjadi berkat buat saudara. Yang ketiga saudara, yang ketiga sikap hatinya mesti gimana? Pastikan jangan hanya berharap Tuhan itu pakai orang lain untuk memberkati dan menolong saudara. Selama saudara terus berharap orang lain dipakai memberkati, menolong saudara, tangan saudara tuh gini terus loh. Bisa mengerti saudaraku? Tapi sediakan dirimu untuk dipakai jadi saluran berkat. Tanganmu nggak gini terus, tapi gini. Kenapa saudara? Selama kau terus terima, ya sudah habis ya titik. Tapi kalau kau menyediakan dirimu jadi saluran berkat, lah masuk ke sini dulu baru ke sana. Yang mengerti aminnya yang keras. Pastor, orang kayak saya apa bisa? Saya nggak punya apa-apa. Mau jadi saluran berkat gimana caranya? Jangan salah saudara. Masih ingat kisah Naaman? Siapa yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran sampai Naaman ketemu Elisa? Siapa saudara? Budak kecil perempuan yang nggak ada nilainya. Ada di sini yang lebih kecil nilainya dari itu? Budak kecil perempuan yang tidak ada nilainya, tapi dia berani bercerita kepada Naaman, panglima besar, bahwa di Israel ada seorang hamba Tuhan bernama Elisa yang Tuhan pakai dengan tanda dan mujizat.
Lewat hamba kecil yang bukan siapa-siapa ini, Naaman menerima kesembuhannya. Saya perkatakan hari ini, siapapun bisa dipakai Tuhan untuk jadi alat saluran berkatnya Tuhan tanpa terkecuali. Di tempat ini satu demi satu. Bukan begini, tapi begini. Yang kedua, saudara. Kalau yang pertama, dimensi pertama, Tuhan tolong pakai orang lain. Dimensi yang kedua, Tuhan tuh bisa nolong dengan tangannya sendiri. Saya bacakan ayatnya, saudaraku. Keluaran 16 ayat 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Selama masa padang gurun 40 tahun, saudaraku, bangsa Israel itu nggak bisa kerja. Dipeliharakan Tuhan dengan mana? Setiap hari, day by day, saudara. Masalahnya kadangkala hari-hari ini, saudaraku, orang-orang itu bertanya kepada saya, Pastor, apa masih bisa toh Tuhan itu melakukan seperti itu? Apa mungkin mujizat turun dari langit ceplok? Jawaban saya itu simpel loh, saudara. If you believe. If you believe. Karena zaman sekarang ini seringkali saudara mudah mempercayai dimensi yang pertama tadi. Tapi bagaimana dengan dimensi yang kedua ini? Jangan lupa loh, saudaraku. Firman Tuhan berkata, kenapa saya katakan if you believe? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, dan saya nggak basa-basi dengan ayat ini. Bagi orang percaya, ayat yang kedua, tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saya ditanya, Pastor, apa mungkin masih zaman sekarang itu terjadi? If you believe. Kalau dia bisa lakukan itu dulu kala, saudaraku, apa terlalu susah buat dia lakukan sekarang? Saya berkali-kali melihat itu di depan mata saya sendiri. If you believe. Mami saya, saudaraku, didiagnosa dokter mengidap miom, saudara, di dalam kandungannya. Dari diagnosa dokter, miom itu tidak bisa hanya diangkat begitu saja. Kalau itu diangkat, maka seluruh kandungan harus diangkat. Saudara yang wanita, saudara ngerti perasaan itu. Mami saya pada saat itu memutuskan berseru kepada Tuhan, saudara. Dia berteriak, dia katakan, Tuhan, ini perkataan mami saya exactly. Sama-sama manusia yang mengoperasi, lebih baik Tuhan saja yang mengoperasi saya. Mami saya berdoa, berpuasa, saudaraku, berseru kepada Tuhan. Tahukah saudara, waktu berjalan tiba-tiba, maaf saudara, satu ketika mami saya buang air kecil. Ceplok keluar kayak daging, saudara. Waktu itu mami saya nggak ngerti, saudara, ini apa? Keluar sebesar kayak daging gitu, saudaraku, ceplok. Langsung ada satu suara berkata, miummu sudah aku operasi. Mami saya menangis. Saat itu juga mami saya terima itu sebagai mujizat. Berapa hari kemudian dibawa ke dokter, saudaraku, dinyatakan bersih. Sampai dengan detik hari ini, operasinya Tuhan begitu bersih, begitu sukses, saudaraku. Sampai dengan hari ini, saya melihat itu di depan mata saya sendiri. Cerita itu, buktinya saya lihat. Out of love, saudaraku. Dari hati saya. Dari saya mengasihi saudara, izinkan saya katakan ini. Boleh nggak jangan anti mujizat? Amin yang paling keras. Karena sama seperti Tuhan bisa pakai manusia, tangannya tidak kurang panjang, saudaraku. Kalau dia mau memutuskan, menunjukkan itu di depan matamu, dia tunjukkan. Yang ketiga, saudara. Saya berdoa saudara bisa melihat dimensi yang lengkap ya, saudara. Jangan hanya mengambil dimensi separuh-separuh yang akhirnya kau melewatkan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, dia bisa pakai tanganmu sendiri. Pastor, maksudnya gimana? Bangsa Israel 40 tahun dipelihara dengan mana? Begitu mereka masuk ke tanah perjanjian, saudaraku, mana itu stop berhenti. Kenapa, saudara? Tuhan mau mereka bekerja. Pastor, maksudnya gimana? Tuhan pakai tangan kita sendiri, kerja. Kerja.
kerja. Alkitab berkata, orang yang tidak kerja jangan harap dia makan. Keras ya saudara, tapi itu perkataan firman. Sampai di satu titik tertentu, Mazmur 144 ayat 1, Tuhan itu berkata apa? Daud mengatakan ini saudara, dia latih tanganku untuk bertempur, jari-jariku untuk berperang. Mazmur 1 ayatnya yang ketiga bagian B mengatakan apa saudaraku? Dia memberkati apa yang dikerjakan tanganmu. Aminnya yang paling keras. Aminnya yang paling keras. Pastor, kenapa kadangkala saudara kita sudah bekerja, kita ngerasa kita sudah melakukan bagian kita tapi masih belum. Dengar ini, kita buka Kejadian pasalnya yang kedua ayat kelima. Ayat ini saudaraku mengajarkan kita satu hal yang jelas. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab, nah ini saudara, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi nomor satu, jangan lupa, hujan ini bicara apa? Berkatnya Tuhan. Jangan salah loh saudara. Saudara kerja nggak ada berkatnya Tuhan, nol. Jangan pernah merasa gara-gara kamu kerja, kita kerja ya, saudara kerja ya, kita berhasil karena diri kita sendiri. Kalau tidak ada hujan turun, kalau tidak ada favornya Tuhan, tidak ada berkatnya Tuhan, nol. Tapi sebaliknya, lihat. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi belum ada berkatnya, belum ada hasilnya. Kenapa? Satu, butuh yang namanya favornya Tuhan, blessingnya Tuhan. Yang kedua, butuh tangan yang mau dipakai untuk bekerja keras. Lihat kedua tangan saudara. Saya berdoa itu tangan yang diberkati. Terima itu dengan iman saudaraku. Favornya Tuhan, kerja keras plus ditambahkan ada blessing, ada usaha, keberhasilan, sukses Tuhan berikan atas hidup saudara. Saya boleh minta pemain musik maju ke depan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus saudaraku. Saya berdoa ya saudara hari ini, saudara bisa melihat dimensi yang utuh dari pertolongan Tuhan. Ada 3 saudara. Jangan anti dengan salah satunya. Karena yang manapun Tuhan bisa pakai. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan. Persiapkan perjamuan kudus saudara. Datang di hadapan Tuhan. Angkat saudaraku. Kita berkati roti dan anggur ini. Be blessed. Roti dan anggur ini be blessed. Diberkati. Dikuduskan. Amin. Jadi tubuh dan darah Kristus dipakai membawa saudara dan saya manunggal dengan Allah. Di dalam nama Yesus terima ini dengan iman saudaraku. Amin, amin. Amin. Datang di hadapan Tuhan saudara. Datang di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Persiapkan saudaraku. Saudara boleh buka cawan itu, saudara siapkan terlebih dulu anggur tersebut. Saudara bisa angkat di hadapan Tuhan. Kita pujikan lagu ini. Pertolonganku datang darimu. Kota benteng keselamatanku.
tanganmu tinggi-tinggi roti itu, saudaraku, di atas kepalamu. Pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti itu. Ia mengucap syukur ke atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini tubuh yang sudah dihancurkan, dan karenanya oleh bilurnya engkau sembuh? Makan dengan iman di dalam nama Yesus. Demikian setelah ia makan, ia mengambil cawan itu dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan itu darah yang sudah ditumpahkan buat saudara dan saya, memindahkan saudara dari gelap pada terangnya yang ajaib? Minum dengan iman, saudaraku, di dalam nama Yesus. Kau yang bisa berbahasa orang bersuara. Inamarata kasyata kararara. Inamarata karalala baya babas. Inamarata karalala baya babas. Datang di hadapan Tuhan, saudaraku. Ambil kesempatan ini untuk mendedikasikan kembali hidupmu. Ambil kesempatan ini untuk kau katakan kepada Dia, Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh pertolongan-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau ada di antara saudara dengar ini, saudaraku, tidak ada waktu yang lebih tepat ketika kau membutuhkan pertolongannya. Pastikan engkau menjadi anaknya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini kau datang di tempat ini ataupun dimanapun engkau berada dan kau mendengar firman ini disampaikan, engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saudaraku, jangan lihat kiri kanan. Tetap tundukkan kepalamu. Kalau itu engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini, saudaraku. Tirukan doa saya. Tuhan, kami undang Kau masuk dalam hati kami. Jadilah Tuhan atas hidup kami. Jadilah Tuhan atas hidup. Bertahtalah dalam hatiku. Bertahtalah dalam hatiku. Masuk menjadi Juru Selamat dalam hidupku, Tuhan. Menjadi Juru Selamat dalam hidupku. Dimanapun engkau berada, Roh Kudus, peluk anak-Mu. Amin. Peluk anak-Mu, tarik mereka kembali kepada Engkau. Yes, Lord. Sejak dari hari ini, saudaraku, engkau menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Berapa banyak dari saudara saat ini kau butuh pertolongan Tuhan? Dimanapun engkau berada, datang di hadapan Tuhan, saudaraku. Irata kasirele kararara papa 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 papa. Datang darimu,
saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Apa yang dikerjakan tanganmu, Ya Tuhan. dibuatnya berhasil. Amin. Dibuat, berkati engkau dengan anugerah umur panjang, sehat sesehat-sehatnya. Masa depanmu kilang gemilang. Amin. Diberkati pemberitaan Injilmu, Yes. diberkati kesaksianmu, tidak habis-habisnya lidah bibirmu menceritakan kebesaran Tuhan atas hidupmu. Pulang saudara dari tempat ini dengan membawa sukacita, damai, sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras, amin.